Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Alhamdulillah, memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang hingga saat ini kita semua masih diberikan kesehatan, kesempatan, hidayah, taufik dan al-inayah sehingga kita dapat bersama-sama melangkahkan kaki, mengayunkan tangan untuk melaksanakan sholat fardu zuhur berjamaah di Masjid Nurul Iman yang kita banggakan ini. Mudah-mudahan setiap langkah kaki dan ayunan tangan, setiap niat yang saleh-saleh Bapak Ibu semua selalu menjadi nilai yang istimewa, pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat dan salam kita ucapkan kepada junjungan alam Nabi yang agung, Rasul yang mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Mudah-mudahan dengan melazimkan salawat serta salam, mengikuti, mentauladani akan sunnah-sunnah beliau, insyaallah kelak kita semua mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah salat fardu zuhur Masjid Nurul Iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema pembahasan kita pada kesempatan kali ini yaitu mengenai fi fadli Sya'ban, tentang keutamaan bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah bulan yang mana manusia ini banyak yang lalai, kata para ulama, karena mereka baru saja melewati bulan Rajab dan akan memasuki bulan Ramadan. Maka dengan alasan persiapan ini, persiapan itu, sehingga banyak terluput amalan-amalan istimewa di bulan Sya'ban. Salah satu daripada bentuk keutamaan, keistimewaan bulan Sya'ban ini, Rasulullah SAW mengkhususkan berpuasa sunnah, memperbanyak puasa sunnah, sehingga di dalam sebuah riwayat hadis yang datang daripada jalur ibunda Aisyah radhiyallahu anha, di mana beliau menjelaskan, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyam syahrin, menyempurnakan puasa sebulan penuh, illa Ramadan, kecuali di bulan Ramadan." Jadi yang boleh full setiap hari itu Ramadan, ya, sebulan penuh itu. Wa ma ra'aitu aktsara siyaman minhu, dan aku tidak pernah melihat beliau berpuasa hampir sebulan penuh, illa fi Sya'ban, kecuali di bulan Sya'ban. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ini menunjukkan kekhususan di bulan Sya'ban ini. Rasulullah SAW memperbanyak puasa di bulan ini hingga dikatakan oleh Ibunda Aisyah hampir penuh sebulan. Ya. Maka Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jelas dari riwayat hadis tersebut bahwasanya amalan yang diistimewakan di bulan ini, ya, yang menjadi bulan khusus yang bagi Rasulullah SAW, yaitu puasa, ya, puasa sunnah. Dikatakan dalam sebuah riwayat hadis lagi, Rasulullah SAW bersabda, "Idza baqiya nisfun min Sya'ban fala tasum." Apabila tersisa nisfu dari bulan Sya'ban itu, fala tasumu, maka janganlah kalian berpuasa. Nah, ini kalau kita lihat dari riwayat yang pertama itu hampir sebulan penuh kata Ibunda Aisyah. Dan riwayat hadis yang kedua, Rasulullah SAW sendiri menjelaskan apabila tersisa nisfu dari Sya'ban jangan kalian berpuasa. Maka para ulama menjelaskan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah,
Riwayat hadis yang kedua ini, di mana Rasulullah melarang ketika tersisa nisfu dari bulan Sya'ban ini untuk berpuasa sunnah. Ini kata para ulama dikhususkan untuk orang-orang yang belum terbiasa dengan puasa sunnah. Jadi sebelum Sya'ban dia tak pernah puasa sunnah, Senin Kamis tak pernah, ayam lebih tak pernah. Ya. Tahu-tahu masuk Sya'ban dia ingin memperbanyak puasa sunnah. Maka orang yang seperti ini dibatasi oleh Rasulullah hanya boleh sampai nisfu. Kalau dia lanjutkan hukumnya makruh, karena larangan tersebut mengandung makna makruh kata ulama. Ya. Tapi bagi mereka yang sudah terbiasa dengan puasa sunnah, ya, sebagaimana Rasulullah SAW tidak kita ragukan lagi ibadah beliau itu. Ya. Orang yang sudah terbiasa puasa sunnah Senin Kamis, Ayyamul Bid, ya, maka ketika masuk bulan Sya'ban ini dia boleh berpuasa bahkan hampir sebulan penuh seperti Rasulullah SAW. Tidak ada larangan. Ya. Jadi larangan menurut riwayat hadis yang kedua tadi, apabila tersisa nisfu dari Sya'ban maka kalian jangan berpuasa, itu untuk orang-orang yang belum terbiasa puasa sunat sebelum Sya'ban. Kenapa? Karena orang-orang seperti ini kalau dia nanti berpuasa hampir sebulan penuh bukan di bulan Sya'ban, padahal di bulan-bulan yang lain tidak pernah puasa sunnah, dikhawatirkan nanti badannya tak kuat ya ketika memasuki bulan Ramadan. Masih hari pertama Ramadan udah loyo-loyo, ya, udah pecah-pecah bibirnya. Kenapa? Udah kena sebulan Sya'ban ya. Makanya orang yang tak terbiasa maka dibatasi oleh Rasulullah sampai nisfu saja. Kemudian buat persiapan, jaga kesehatan untuk menghadapi bulan suci Ramadan, sebulan penuh puasanya. Dan itu wajib, Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ingin saya tambahkan sedikit. Itu orang yang dianjurkan untuk berpuasa sunnah atau memperbanyak puasa sunnah di bulan ini tentunya orang-orang yang tidak ada puasa yang fardu. Di sini dibahas panjang lebar oleh para alim ulama al-fuqaha ahli fikih. Adapun orang-orang yang masih banyak berhutang puasa yang fardu, yakni puasa Ramadan tahun lalu atau tahun yang lalu-lalu, masih belum digantinya juga masuk Sya'ban ini, wah ini kesempatan terakhir. Seharusnya di bulan Syawal kemarin dilunasi itu, ya. Udah masuk Sya'ban ini, mau masuk Ramadan lagi belum juga diganti-ganti, maka dianjurkan untuknya segera qadha udain, lunasi hutang itu di bulan Sya'ban ini. Tinggalkan dulu sunat Sya'bannya, nggak usah sunat Sya'ban, ya. Terus gimana Pak Ustaz? Rugi dong saya tidak dapat pahala puasa sunat Sya'ban. Padahal Rasulullah mengistimewakan bulan ini dengan puasa sunat Sya'ban. Para ulama menjelaskan orang yang mementingkan yang fardu, mendahulukan yang fardu, dia mementingkan qadha, ya, membayar hutang puasa Ramadannya, itu sudah dipastikan juga dapat pahala puasa sunat di bulan Sya'ban ini. Udah ikut aja itu. Pahala puasa sunat Sya'ban itu ikut otomatis dapat, tak usah khawatir. Karena mendahulukan yang fardu. Karena dalam istilah atau kaidah usul fiqh, Bapak Ibu, amalan-amalan yang sunnah ini, keutamaannya, pahala-pahalanya semua itu mengikut yang fardu. Kalau kita mengutamakan yang fardu, umpama kita masih ada hutang, maka yang sunat-sunat itu kita dapat juga pahalanya. Ya, seumpama qadha salat. Qadha salat di 4 mazhab sepakat wajib qadha salat. Apalagi di dalam fikih mazhab Asy-Syafi'i itu lebih dikeraskan, ya, lebih disiplin. Bahkan di dalam fikih mazhab Asy-Syafi'i ini tidak dianjurkan bagi mereka yang banyak hutang salat fardu yang dia tinggalkan kemudian dia menyibukkan dirinya untuk salat-salat sunnah. Ini tidak dibenarkan. Bahkan dia dianjurkan untuk memaksimalkan waktu yang tersisa, waktu yang ada untuk mengqadha salat yang pernah dia tinggalkan. Ini di dalam fikih mazhab Asy-Syafi'i dan fikih 4 mazhab ini. Ya. Kalau masalah yang lama-lama itu nanti Pak ada rumusnya. Berapa lama ditinggalkan, berapa banyak ditinggalkan. Ya. Namun sepakat 4 mazhab wajib qadha. Ya. Kalau Bapak Ibu
pernah mendengar penyampaian para alim ulama, ustaz-ustaz kita barangkali cukup dengan taubat katanya, tidak perlu diqadha salat itu, cukup memperbanyak taubat, memperbanyak amal sunnah. Itu pendapat Az-Zahiri, ya. Pendapat di luar 4 mazhab. Nama imamnya Ibnu Hazm, ya. Nah, itu dasarnya dari sana sumbernya. Tapi kalau 4 mazhab sepakat bahwa salat wajib. Puasa Ramadan yang pernah kita tinggalkan di tahun-tahun lalu wajib dibayar, wajib diqadha. Zakat yang pernah kita tak bayar padahal kita mampu, kita cuai, dan kita lengah, itu sekarang ketika kita bertaubat maka wajib dibayar zakat itu. Ya. Lain halnya dulu dia tak mampu, Pak. Ini dia ceritanya, dia mampu tahun lalu untuk bayar zakat fitrah lah contohnya, tapi dia tak bayar, ya, dia cuai. Masuk tahun ini dia baru sadar, baru hijrah, baru taubat, maka zakat tahun lalu itu diqadha secepatnya. Jadi Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah menjelaskan ad-dainullah tahaqqu an tuqda bihi, hutang kepada Allah itu terlebih berhak untuk segera dilunaskan. Maka sebelum memasuki bulan suci Ramadan ini, ya, sekiranya kalau ada hutang yang fardu seumpama puasa Ramadan tahun-tahun lalu, utamakan itu untuk kita qadha, otomatis sudah mendapatkan pahala puasa sunat sahabat, tak usah khawatir, ya. Baik Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah pembahasan kita pada siang hari ini mengenai keutamaan bulan Sya'ban. Yang sekali lagi bahwasanya bulan ini dikhususkan oleh Rasulullah SAW untuk memperbanyak puasa sunnah. Mudah-mudahan Allah taufik kepada kita semua untuk melaksanakannya, insyaallah. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wa ma taufiqi illa billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.